Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan memasuki bab kelima, yaitu mekanisme radiasi ya. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah em, bagaimana ya mengenal radiasi-radiasi ya, mulai dari fotometrinya, aspek fotometrinya, dan mulai bab ini kita akan mencoba bagaimana proses terjadinya radiasi ya. Em, Pada bab ini ya kita akan mempelajari sedikit ya. Jadi yang dipelajari di bab ini itu sedikit yang berhubungan dengan radiasi, baik eh, emisi maupun absorpsi. Ya, kenapa sedikit? Karena yang disampaikan di sini itu hanya hasil akhir ya, dapat dikatakan gitu, hasil akhir dari simpulan temuan-temuan ya fisika kuantum ya. Karena Anda itu belum belajar dan akan terlalu banyak kalau saya bahas di sini, maka nanti mungkin em, jika ingin mengetahui kenapa begitu, kenapa begini ya, berarti Anda harus membuka buku lain gitu ya, khususnya buku fisika kuantum. Nah, dalam bab ini saya akan membagi materinya ke dalam 10 ya, 10 subbab ya, dari radiasi atom molekul, atom hidrogen ya, profil garis ya, bilangan kuantum, selection rules, population numbers hingga radiative transfer. Nah, khusus untuk video ini ya, biasanya kalau video pembuka bab itu biasanya langsung masuk ke subbab 5.1, yaitu radiation at atoms and molecules ya. Untuk materi kali ini eh, berhubungan dengan apa yang sudah kalian pahami di eh, fisika atom ya, fisika atom, kemudian model-model atom yang sudah kalian pelajari di SMA juga akan bermanfaat untuk memahami materi kali ini ya. Jika perlu diulang ya, berarti teman-teman harus membuka lagi ya model-model atom itu. Baik, radiasi elektromagnetik ya itu kan bisa berupa radiasi emisi atau pancaran dan absorpsi atau penyerapan ya. Nah, radiasi ini itu bisa terjadi itu ketika atom ya, atau molekul di dalam eh, suatu zat ya itu bergerak dari satu keadaan energi ke keadaan energi lain ya. Keadaan energi ini kan diajukan berdasarkan model atom Bohr ya. Jadi Anda harus memahami seperti apa itu model atom Bohr. Nah, jika energi atom itu menurun ya, menurun sebesar delta E, artinya itu atom memancarkan paket-paket energi atau kuantum ya, atau radiasi elektromagnetik yang disebut sebagai foton, yang frekuensinya itu ya, frekuensinya nu itu dijelaskan oleh persamaan delta E ini sama dengan H nu ya. Ini juga harus kalian pahami di model atom Bohr ya. Nah, di mana hal ini adalah konstanta Planck ya, yang besarnya bisa dilihat di sini.
Nah, itu tadi kalau memancarkan ya. Nah, kalau menerima ya sama ya. Ketika menerima energi atau menyerap foton, pokoknya energi eh, yang diterima itu dalam bentuk foton. Nah, frekuensinya juga nanti yang diterima itu ya dijelaskan oleh persamaan 5.1 ini. Ya, 5.1 ini berhubungan dengan eh, frekuensi foton dan energi yang diterima atau dipancarkan. Nah, seperti yang sudah kita pahami ya model-model atom klasik ya, itu kan atom itu tersusun dari inti ya, inti positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron ya. Inti itu berisi proton, proton-proton sebanyak Z ya, dan dikelilingi oleh proton ini memiliki muatan positif, dan selain proton, inti juga berisi neutron yang berjumlah n ya. Nah, nantinya Z ini adalah dikatakan sebagai nomor atom ya, nomor atom, dan em, jumlah Z dan n ini adalah A atau nomor massa. Atom yang netral nanti akan memiliki elektron ya yang bermuatan E negatif yang sama sebanyak proton ya kalau atom netral. Jadi jumlahnya nanti juga sama dengan Z. Nah, ini juga berkaitan dengan model atom Bohr ya. Em, tingkat energi atom itu biasanya berhubungan dengan tingkat energi dari elektronnya ya. Maka elektron nanti di dalam atom itu bisa memiliki tingkat energi yang berbeda-beda kan, seperti itu ya. Nah, energi setiap elektron di dalam atom itu tidak bisa memiliki nilai yang sembarang. Ya, mereka itu dikatakan sebagai terkuantisasi gitu ya istilahnya. Artinya hanya nilai-nilai tertentu saja yang dibolehkan. Nah, em, oleh karena itu ya, suatu atom itu bisa memancarkan atau menyerap radiasi itu hanya pada frekuensi-frekuensi tertentu saja ya, tergantung pada perbedaan energi yang nantinya akan dimiliki oleh elektron ya. Karena ketika atom itu menerima foton misalkan ya, maka energi yang diterima ini itu akan menyebabkan elektron berpindah energinya. Ya, misalkan dari kulit pertama ke kulit kedua. Nah, energi kulit pertama ke kulit kedua itu nilainya sudah pasti. Ya, nilainya sudah pasti dan tidak bisa sembarang energi foton itu ditembakkan ya untuk menyebabkan perpindahan elektron ini. Nah, frekuensi yang dibutuhkan yaitu dapat dijelaskan oleh persamaan 5.1 tadi. Tapi di sini delta E-nya ya berupa energi apa ini? Awal dikurangi energi akhir ya, diambil nilai mutlaknya. Nah, em, selanjutnya ya, selanjutnya radiasi ini itu akan bisa diamati melalui spektroskopi ya. Spektroskopi ya, kita mengamati spektrum garis yang berbeda-beda itu pada unsur yang berbeda-beda gitu ya. Nah, bisa dilihat pada gambar 5.1 ini asal mula spektrum garis ya. Nah, gambar yang atas ini merupakan spektrum emisi. Jadi ada gas ya, ada gas di sini eh, dipanaskan sehingga dia bisa apa ini menghasilkan atau memancarkan cahaya atau foton
ya dengan frekuensi yang eh, berhubungan dengan perpindahan energi di dalam atom. Ya, masing-masing elemen, masing-masing unsur, ya masing-masing unsur itu yang ada di alam ini akan menghasilkan spektrum garis ya yang spesifik, ya yang akan bisa diamati melalui proses dispersi dengan prisma atau dengan celah difraksi. Nah, ini caranya eksperimennya spektroskopi. Kemudian yang bawah ini merupakan percobaan dari spektrum absorpsi. Jadi misalkan kita punya lampu pijar ya, di mana cahaya yang dihasilkan dari lampu pijar ini kan eh, merambat ke segala arah, ya merambat ke segala arah, dan kemudian di sini diberikan gas yang lebih dingin daripada spektrum emisi, dan sama dengan dispersi atau celah difraksi nanti akan dihasilkan spektrum garis absorpsi yang di belakang ya berada backgroundnya nanti adalah spektrum dari eh, lampu pijar ini yang kontinu ya. Jadi gas yang panas ya di bawah tekanan yang rendah itu nanti akan menghasilkan spektrum emisi ya yang berupa garis-garis yang diskrit ya. Nah, jika gas yang sama tadi yaitu didinginkan dan diamati melalui eh, sumber sumber cahaya putih yang memiliki spektrum kontinu ya, kalau yang tadi itu adalah lampu pijar. Nah, nanti spektrum garis juga akan diperoleh, tapi dia akan terlihat hitam ya, akan terlihat hitam di sini tetap. Ini yang namanya spektrum absorpsi. Begitu ya terkait dengan spektroskopi. Nah, pada suhu yang rendah ya, kita ini kembali ke atom ya, model atom. Atom-atom itu nanti akan berada di keadaan energi terendahnya ya. Pada suhu rendah itu atom-atom akan berada pada keadaan energi terendahnya, biasanya di sini dikatakan sebagai ground state ya, atau keadaan dasar. Nah, pada tingkat energi yang lebih tinggi itu disebut sebagai keadaan eksitasi ya. Em, jadi perpindahan elektron ya, perpindahan elektron, transisi elektron dari tingkat energi rendah ke yang lebih tinggi itu yang namanya eksitasi ya. Nah, biasanya atom-atom itu yang tereksitasi akan kembali ke keadaan awalnya itu dengan sangat cepat dan sambil memancarkan foton. Nah, ini yang namanya emisi spontan ya. Kenapa spontan? Karena umur ya, atau lamanya dia dalam keadaan eksitasi itu hanya 10 pangkat min 8 second ya. Untuk frekuensi nanti yang dipancarkan ya berarti nanti diperoleh dengan menggunakan persamaan 5.1 tadi ya. Delta E itu berhubungan dengan energi pada saat sebelum eksitasi ke energi setelah eksitasi. Nah, yang dipancarkan nanti sebesar itu. Nah, atom itu dari eksitasi ke sebelum eksitasi ya ke keadaan yang lebih rendahnya itu bisa berlangsung secara langsung ya, terjadi secara langsung atau melalui beberapa keadaan antara ya, dengan memancarkan satu foton tiap masing-masing transisi. Nah, transisi ke arah bawah ya maksudnya adalah transisi yang dari keadaan tinggi ke rendah itu juga bisa terjadi, eh, juga bisa terinduksi oleh radiasi yang lain. Misalkan atom kita itu menerima foton dan dia menjadi tereksitasi. Jadi posisinya atom ini tereksitasi dan foton lain yang frekuensinya juga nu ya, yang sama dengan frekuensi yang menyebabkan atom tadi tereksitasi, itu bisa
mempengaruhi atom, ya, dan menyebabkan atom kembali, ya, kembali ke keadaan yang lebih rendahnya, dan akan memancarkan foton yang sama dengan yang menyebabkan atom tadi tereksitasi. Nah, jika emisinya itu dengan dihasilkan dengan proses seperti ini namanya emisi induksi atau emisi stimulasi. Ya, emisi terstimulasi. Kenapa terstimulasi? Karena terstimulasi oleh foton lain tadi yang frekuensinya sama, ya, dengan foton yang menyebabkan atom tereksitasi. Nah, perbedaan emisi induksi dan emisi spontan. Nah, foton yang teremisi spontan itu eh, akan acak, ya, arah arah ininya arah rambatnya itu acak, dan fasenya juga acak, ya, atau bisa dikatakan radiasinya bersifat isotropik dan inkoheren, ya, karena fasenya acak. Nah, sebaliknya kalau radiasi terinduksi atau terstimulasi itu kebalikannya, dia bersifat koheren, ya. Bersifat koheren artinya radiasinya merambat pada arah yang sama dan sefase dengan radiasi penginduksinya. Kemudian itu tadi terkait dengan transisi, ya. Nah, bisa juga, ya, terjadi tumbukan antar atom itu menyebabkan transisi ke atas atau ke bawah. Nah, pada transisi ini foton itu tidak dipancarkan, tetapi terjadi perubahan energi kinetik atom. Ya, tentu transisi arah ke atas dari energi rendah ke tinggi itu akan menyebabkan emisi spontan. Semakin besar, ya, densitas dari gas itu akan semakin mungkin, ya, terjadinya transisi eh, yang disebabkan oleh tumpukan atom ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan eh, memahami, ya, beberapa jenis transisi. Nah, eh, tingkat energi nol, ya, tingkat energi nol, ya, biasanya dipilih sehingga elektron terikat, ya, elektron yang masih berada di dalam atom itu akan memiliki energi negatif, ya, kurang dari nol, dan elektron bebas itu memiliki energi yang positif, ya. Jadi ketika ada energi, ya, tingkatan energi elektron dia nilainya kurang dari nol, berarti dia berada di dalam atom atau dikatakan sebagai elektron terikat, dan kalau energinya lebih dari nol berarti dia dikatakan sebagai elektron bebas, ya. Kemudian jika elektron, ya, misalkan dia adalah elektron terikat, energinya kurang dari nol, itu menerima energi yang lebih besar dari E, ya, maka dia akan memiliki energi yang positif, sehingga nanti elektron ini akan meninggalkan atom atau lepas dari atom dan menjadi ion. Nah, dalam astrofisika, ya, proses ionisasi, ya, dari perubahan dari atom menjadi ion itu biasanya dikatakan sebagai transisi uh, bound free, ya, ikatan bebas. Artinya terjadi perubahan dari elektron terikat menjadi elektron bebas, ya. Nah, em, tidak seperti di eksitasi, ya, semua nilai energi itu yang lebih dari nol mungkin, ya. Nah, energi yang lebih, ya, ketika diterima oleh atom, energi yang lebih itu nanti akan diubah menjadi energi kinetik dari elektron bebas. Nah, kebalikan dari transisi bound free itu adalah rekombinasi, ya. Rekombinasi berarti elektronnya itu gabung kembali, ya, dari elektron bebas, ya, elektron bebas kemudian kembali lagi ke atom menjadi elektron terikat. Nah, bisa digambarkan di gambar
5.2 ini ya, ini menjelaskan eh, ini yang sumbu Y ini adalah tingkatan-tingkatan energi ya di dalam atom ya. Ketika nilainya di bawah nol berarti ini adalah tingkatan-tingkatan energi pada keadaan terikat ya, pada keadaan terikat. Nah, ketika eh, terjadi perubahan energi dari ground state ke keadaan tereksitasi, ini berarti transisinya dikatakan sebagai absorpsi ya, absorpsi. Nah, ketika terjadi perubahan energi dari keadaan tertentu ke energi yang lebih rendah atau misalkan langsung ke ground state, nanti ini kan atom akan memancarkan foton atau di sini dikatakan sebagai emisi ya. Nah, kalau ionisasi ini dari terikat ini ya, dari terikat di bawah nol ya. Nah, elektronnya menjadi elektron bebas. Nah, elektron bebas ini ketika elektronnya memiliki energi lebih dari nol. Nah, kemudian selanjutnya ketika elektron bebas dia masuk lagi ke dalam atom menjadi elektron terikat, itu yang namanya rekomendasi. Nah, kalau transisi free ini berarti interaksi antara elektron bebas dengan elektron bebas di mana energinya lebih dari nol. Nah, mengenai transisi free ini ya, ketika elektron itu eh, menghamburkan ya inti atau ion ya tanpa ditangkap ya, maksudnya ditangkap oleh atom ya tanpa bergabung ke atom, nanti terjadi interaksi elektromagnetik yang dapat mengubah ya energi kinetik elektron ya, biasanya nanti juga berubah arahnya dan menghasilkan ya ini ya, transisi free tadi. Nah, transisi ini itu biasanya terjadi pada gas yang sangat panas, suhunya lebih dari 10 juta Kelvin. Ya, dalam keadaan ini hidrogen itu terionisasi seluruhnya dan radiasi free ini merupakan sumber emisi yang paling utama dalam kondisi ini. Nah, biasanya fenomena ini disebut sebagai thermal Bremsstrahlung ya. Bremsstrahlung. Bremsstrahlung ini dari bahasa Jerman, kalau di Inggris kan itu break radiation gitu ya. Jadi ada radiasi yang diperlambat ya karena terjadi interaksi tadi ini. Nah, Bremsstrahlung ini itu uh, merupakan fenomena ketika elektron ini dia menumbuk ya anode tungsten ya dalam tabung sinar X, sehingga terjadi interaksi di situ antara elektron yang membawa foton dengan atom tungsten di anodenya tabung X-ray. Nah, nanti dari proses ini ya elektron akan diperlambat sehingga energinya turun dan sisa energi ya itu nanti akan memancarkan radiasi sinar X. Ya, dengan cara yang sama ya, proses absorpsi juga bisa dikatakan berarti sebagai transisi bond-bond ya, atau ikatan-ikatan. Karena transisi yang terjadi itu antara elektron dalam keadaan terikat. Oke. Selanjutnya tentang polarisasi ya. Radiasi elektromagnetik dia merupakan gelombang transversal ya. Medan listrik dan medan magnetnya itu bergetar ya, tegak lurus satu sama lain dan juga tegak lurus dengan arah rambatnya ya. Misalkan cahaya dari lampu pijar itu memiliki distribusi medan listrik yang acak ya, yang bergetar ke segala arah ya. Jika terdapat medan listrik pada arah yang tegak lurus dengan arah rambat itu tidak terdistribusi seluruhnya, maksudnya tidak terdistribusi pada seluruh arah ya, yang mungkin berarti radiasinya ini sudah terpolarisasi ya. Nah,
Diamati gambar 5.3 proses terjadinya polarisasi cahaya. Di sini terdapat cahaya dari lampu pijar ya, merambat ke segala arah ya, ini ditunjukkan dengan gambar ini ya, merambat ke segala arah. Kemudian di sini ada kristal polari yang menyebabkan polarisasi ya, karena kristal ini dia hanya melewatkan medan listrik itu pada arah tertentu saja ya, tergantung dari orientasi kristal ini. Nah, ketika terjadi seperti ini berarti ini yang namanya polarisasi. Nah, arah polarisasi secara linear itu berarti bahwa ya bidang yang ditentukan itu dengan vektor medan listrik dan arah berkas cahaya. Nah, jika vektor medan listrik ini itu berupa lingkaran ya, nanti radiasinya itu dikatakan sebagai terpolarisasi sirkular. Nah, jika amplitudo dari medan listrik ini juga bervariasi ya pada waktu yang sama, nanti polarisasinya berarti bersifat eliptik. Nah, jika nanti radiasi yang terpolarisasi tadi itu dilewatkan melalui medan magnet ya, nanti arah polarisasi akan berputar. Ini yang dinamakan rotasi Faraday. Ya, ini selanjutnya hasil penelitian dari rotasi Faraday yang besarnya itu sebanding dengan komponen medan magnet yang sejajar dengan arah pengamatan, jumlah elektron pada arah pengamatan, jarak yang ditempuh, dan kuadrat dari panjang gelombang radiasinya, radiasi terpolarisasi tadi. Nah, itu terkait dengan polarisasi. Untuk yang terakhir, hamburan ya, hamburan. Peristiwa dari hamburan foton ya. Nah, hamburan ini merupakan absorpsi ya, absorpsi yang diikuti dengan emisi spontan ya pada panjang gelombang yang sama, tetapi biasanya eh, radiasinya pada arah yang berbeda ya, berbeda dengan radiasi sebelum dihamburkan. Nah, pada skala makroskopik ya, radiasi yang terhambur ini ya itu dianggap sebagai dipantulkan ya, biasanya dipantulkan oleh suatu medium gitu. Jadi suatu medium ini bisa menyebabkan foton ini terhambur. Nah, contohnya adalah cahaya yang kita lihat di langit ini merupakan cahaya matahari ya, cahaya matahari yang di dalam tata surya kita itu ya sampai ke bumi itu dihamburkan oleh molekul-molekul di dalam atmosfer. Nah, cahaya yang terhambur itu biasanya juga selalu terpolarisasi ya. Derajat polarisasinya itu akan paling tinggi, besar polarisasinya itu akan paling tinggi pada arah yang tegak lurus dengan arah radiasi awalnya atau radiasi sebelum dihamburkannya itu. Baik, seperti itu terkait dengan radiasi atom dan molekul, banyak yang kita bahas ya di sini, mulai dari uh, tadi ya keadaan tereksitasi dan bagaimana frekuensi dari keadaan tereksitasi, absorpsi, emisi ya dan lain sebagainya. Mungkin yang disampaikan di sini tidak begitu detail karena akan sangat panjang jika saya membuat uh, penjelasan yang detail. Silakan nanti bisa ditanyakan jika ada yang masih belum dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nggak selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.